Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubas shalihin wal mu'tamirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin bil khuluqil azim imamil muttaqin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan Bapak yang beserta Ibu Kahwa, teman-teman semuanya, semoga sehat walafiat, banyak umur, dan penuh dengan keberkahan. Insya Allah di harinya nanti kita umrah perjalanan lancar, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita duduk bareng, mudah-mudahan membawa berkah. Khususnya kepada tim-tim kita nih yang punya hajat. Ya, ini salah satu sarana juga media. Kasih kita makan, bersedekah, ya, itu pahalanya sangat besar dan jadi media memudahkan semua hajat-hajatnya. Amin. Salam serta salam kita haturkan kepada pemimpin dunia dan akhirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian berbahagia, mungkin yang pernah berangkat, yang belum berangkat, ini semuanya adalah keberkahan buat kita semuanya. Ya, orang yang pernah berangkat umroh, ya, di beberapa bulan yang lalu, tahun yang lalu, berarti umroh ini menjadi kafaratun lima bainahuma, penebus dosa-dosa setelah pulang umroh kemarin. Ya, yang pernah haji, umroh ini menjadi mukammilun bil haji, menyempurnakan ibadah hajinya. Yang belum pernah umroh sama sekali, ya, ini menjadi umrah wajibnya nih. Apa hikmahnya? Membersihkan semua dosa-dosanya. Kita kembali seperti bayi yang baru saja dilahirkan bersih tanpa dosa. Dan ketika kita mau berangkat dari rumah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyu rajulin kharaja min baitihi hajan aw muqtamiran." Siapa saja yang keluar dari rumahnya, apakah niatnya mau berangkat haji atau ingin berangkat umroh, fakullama rafa'a qadaman wa wada'a qadaman, ketika mulai mau berangkat dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyil 'azim, tanatsarat dzunubuhu, berguguran semua dosa-dosanya. Belum berangkat tuh, belum sampai di sana, ya, belum berangkat, sudah tanatsarat dzunubuhu, berguguran semua dosa-dosanya. Dan ini menjadi nikmat. Nikmat apa? Karena kita memang selalu ditunggu oleh Allah di depan Ka'bah. Setelah selesai membangun Ka'bah, Nabi Allah Ibrahim, kata Allah apa? Ya Ibrahim, Ibrahim, umumkan Ibrahim bahwa Allah punya Ka'bah sebagai tempat apa? Ampunan dosa, tempat bersyukur, begitu. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, kepada siapa saya berseru? Apa kata Allah? Alaikal adzan wa alainal balagh. Ibrahim, umumin aja udah, ya, nanti saya lah yang akan menyampaikannya. Nah, ini kita alhamdulillah lewat sarana bapak-bapak ibu kita ini, alhamdulillah, ya, kita termasuk orang-orang yang mendengar sambutan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim naiklah ke Jabal Qubis, sekarang itu menjadi istana raja tuh, ya, yang di sampingnya dengan Masjidil Haram. Ayyuhan nas, qad banallahu lakum baytan bil haji wal umrah fahajju wa atamiru. Wahai manusia, Allah telah bangunkan untuk Anda Ka'bah, untuk haji dan untuk umrah. Nah, orang-orang yang berhaji, orang-orang yang berumrah dikategorikan adalah wafdullah, adalah delegasinya Allah. Setiap daerah yang ada delegasinya, insya Allah membawa keberkahan. Pertama, orang yang berhaji,
kedua orang yang berumroh, ketiga orang yang jihad di jalan. Nah, jihad yang kaum ibu adalah haji umrah. Bagaimana dengan jihad? Yang meninggalkan keluarganya, meninggalkan harta bendanya, ya, semata-mata mencari ridha Allah. Dan Allah dalam hadis qudsinya bersabda, "Inna lillahi ibadan qad ashatu lahu badana." Sesungguhnya Allah punya hamba-hamba yang dikasih sehat badannya. Wa usa'atahu fi rizqihi, dikasih lapang rezekinya, badannya sehat, rezekinya banyak. Wa ba'da arba'ati 'am, dalam riwayat lain wa ba'da khamsati 'am. Nikmat itu berjalan selama 4 tahun atau selama 5 tahun. Ya, lam yafid ilayya. Ternyata nih orang yang dikasih kesehatan, uangnya banyak, 5 tahun berjalan, kok kagak nongol-nongol ke Ka'bah. Kemana nih buah kekayaan? Ternyata kita setelah ditunggu. Apa kalau kita juga kagak pernah berangkat? Lama harumun, maka dikurangi keberkahan hidupnya. Oleh karenanya pemerintah Saudi juga bagi orang yang dengan haji itu ada batasnya dikasih 5 tahun. Dan situ, ya, agar kita bisa berangkatlah. Ya. Intinya apa? Mensyukuri nikmat Allah dan bertobat kepada Allah. Kita jadikan umrah besok bentuk taubat kita kepada Allah dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya kalau kita ingin mendapatkan umrah yang makbulah, umrah yang mabrurah, yang pertama kali harus kita niatkan apa? Meluruskan niatnya. Ibadahnya lillah karena Allah. Orang berangkat ke haji itu, umrah itu sarannya banyak. Ya, ada yang dengan uangnya pribadi, ada yang dengan diajak, itu semuanya hanya saran aja. Pada takdirnya kita sudah harus tentukan berangkat umrah bersama Ibu Fahira di Batam, insyaallah. Ya, dan bersama presiden kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, luruskan niatnya dengan baik, luruskan. Barang saya ke Gorontalo itu pulang tanggal 5, saya ke Gorontalo itu, masya Allah, di Gorontalo juga gaung anis itu luar biasa. Ya, Sulawesi luar biasa. Iya. Jadi baru pulang tanggal 5, tanggal 6 pengajian, tanggal 7-8 saya ke Gorontalo di sana anis luar biasa. Nah, kita mau berangkat ini ibadah umroh, ibadah haji, ibadah zahiriyah. Oriyahnya artinya kita mau berangkat nanti tetangga kita tahu, saudara kita tahu. Nah, diuji di situ apa? Hati kita. Jangan sampai sombong, jangan sampai ria, jangan sampai ujub, ya. Jadi yang betul-betul nikmat dari Allah Subhanahu wa taala lewat orang-orang baik seperti ini. Ya. Dan bersyukur benar. Nah, kalau niatnya benar, lurus, insya Allah Allah mudahin semuanya. Saya memang kata orang Pelender, saya ke Mekah kayak Rasul. Hampir setiap bulan saya berangkat. 23 tahun berangkat terus. Dan tiap bulan dan tiap tahun, alhamdulillah. Dan belum pernah saya bayar uang pribadi itu. Ini nikmat, nggak semua orang bisa. Tapi setiap kali mau berangkat saya gemetaran takut. Kenapa? Kita bawa orang banyak. Ya, kita nggak tahu apa yang di depan. Oleh karenanya apa? Jaga hatinya, jangan sampai punya niat yang jelek-jelek. Nah, ketika mau berangkat dari rumah, saya pesannya Bapak Ibu, ini istighfar. Apa istighfar? Menghadirkan Allah di setiap langkah kita, di setiap napas kita tertarik, di setiap aluan pikiran kita. Ya, apa gimana latihan anak setiap mau tidur? Allah, gitu. Kalau bisa lihat lapas Allah ini dalami, sebutlah 10 kali setiap hari. Ini tarekah Imam Junaidi al-Baghdadi ulang-ulang itu. Allah, gitu. Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu ma'i. Ya, gitu. Allah melihat saya, Allah mengawasi saya, Allah bersama saya. Gitu. Kenapa ini hikmahnya? Nanti Bapak Ibu ketika di Madinah, di Mekah,
merasa ada muraqabah mustahadah yang ngawasin terus. Kalau kala kita lupa di Madinah, kita ingatnya bukan di tanah haram, itu di tanah abangan. Ya, akhirnya bicara sembarangan, ya, mulutnya sembarangan, kata-kata sembarangan, ini yang ditakuti. Teruskan niatnya karena Allah. Kemudian kita berangkat tuh nanti ke airport 4 jam sebelum terbang, tentu kita sudah di sana ya. Apa tuh? Banyak bahasa zikir Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, aku zalim, aku salah, ya Allah. Ya, zalim ini dalam tafsir 2. Pertama, ketika kita lakukan dosa. Kedua, kita goflah, lalai. Apa lalai itu? Hati kita sudah berhadapan dengan Allah, raga kita sudah berhadapan dengan Allah, tapi hatinya kemana-mana. Kita sholat misalnya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya, kan harusnya yang lain lupa. Ini malah keingatan yang lain-lain. Kenapa kita ghafil atau lalai? Kata Syekh Abdul Qadir Jilani apa? Wa ilaka wa ilaka wa ilaka wa antal munafiq. Celaka anda munafik. Di mulut itu Allah Maha Besar, di hatinya mikirin HP. Tapi lagi umroh mikirin korma, belum belanja. Kita mikirin tetangga ya. Bikin oleh-oleh. Baik, sampai di bandara terus wudu, itu perbanyak itu. Bahkan Imam Abu Yazid Maliki mensyarah ayat ini luar biasa. Barang siapa yang punya hajat, udah salat taubat 2 rakaat, hajat 2 rakaat. Nanti kalau seandainya dibolehkan, saya mau kasih ada doa malam salat hajat 4 rakaat 1 salam. Biasanya kalau yang saya bawa teman-teman itu sama hajat yang 2 rakaat khusus, mudah-mudahan hajatnya terkabul. Bertobat, salat hajat, perbanyak tuh baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kenapa ini hikmahnya? Ada muatan la ilaha illa anta subhanaka, ini tanzih, pensucian kepada Allah, tidak Tuhan selain Allah. Subhanaka, kita memuji Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, kita ngaku orang zalim. Nah, Allah senang banget tuh. Karena banyak orang ngakunya baik, sombong, belagu, ya, ngaku zalim. Ya, apa kata Allah? Fastajabna lahu. Ini hikmahnya, Allah akan kabulkan. Ya, hajat-hajatnya. Wa najjaynahu, Allah selamatin dia. Ya, bapak-bapak ada masalah apa saja ini. Ya, wa najjaynahu minal gham, Allah selamatkan dari problem kesulitan. Bayangin Nabi Yunus alaihissalam kan sedang ditelan oleh ikan. Udah nggak ada jalan keluarnya. Allah kasih wahyu, baca ini. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ahadza khasul li Yunus? Apakah ini khusus buat Nabi Yunus saja? Nah. Ya, barang siapa yang mengamalkan ini, ya, wa kadzalika nunjil mu'minin. Ini orang mukmin kata semuanya. Aman ayat itu Allah selamatkan, yang punya hajat Allah kabulkan. Ya, yang dalam kesulitan Allah kasih jalan keluar. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Di atas pesawat tidak ada kekuatan, tidak ada teman yang paling hebat, hanya Allah saja. Bayangin di atas ketinggian 10.000 kaki. Hebat itu misalnya. Hebat. Di atas ketinggian 10.000 kaki. Kagak ada teman yang paling bagus, hanya Allah saja. Ulama bilang apa? Doa. Ya. Doa Allahumma antas sahibu. Jadi Allah sebagai teman dalam perjalanan kita. Nah, zikirannya dalam pesawat banyak-banyak baca apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya, hati selalu bersama Allah. Sampailah kita ke Madinah dulu atau tidak? Oh, jeda dulu. 9 jam.
belanja misalnya ada yang tepat, ada yang lebih 10 menit gitu ya saya. Ya, sampai di Jeddah, proses migrasi selesai, siap-siap kita diberangkatkan yang bis menuju Madinah. Nah, kita mau ketemu manusia yang sangat kita muliakan, yang tanpa terasa dalam satu hari satu malam kita sudah menyebut nama Nabi aktar min sittina marrah, lebih daripada 60 kali. Beberapa percaya enggak? Bahwa kita dalam satu hari satu malam lisan kita sudah menyebut nama Nabi sebanyak 60 kali. Di mana? Pertama, bapak-bapak dengar azan, ya. Dalam suara azan ada kan Nabi Muhammad disebut berapa kali? Ya, dikalikan 5. Lagi komat, ada kan nama Nabi disebut berapa kali komat? Kali. Kemudian kita berwudu. Habis wudu disunahkan baca doa. Ada nggak sebelumnya? Kalikan lagi. Ya, pas lagi sholatnya, ini kita menyebut nama Nabi berapa kali? Hampir 4 kali. 4 kali 5, 20. Bayangin. Ya, ini baru yang sholat wajib. Apalagi yang sholat sunnah. Nah, tapi ada orang menyebut nama Nabi dengan hati hudur, penuh dengan cinta. Nah, selawat itu ada 2. Ada selawat ke sokan, ada 2 macam. Ada yang hanya mencari thawab, pahala. Ada yang pengen fadl, kelebihan. Saya menulis buku judulnya Keindahan dan Hakikat Selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di situ ada tipe-tipe selawat, ada selawat adadiyah, madadiyah, sanadiyah, suhudiyah dengan berbagai macam usul. Jangan berbahagia, berangkat kita menuju Madinah, udah perbanyak selawat ya, sebanyak-banyak udah. Ya, pengen biar rohani kita nih apa? Berisi apa? Ada kenangan bersama Rasulullah. Banyak-banyak tuh. Karena kata bagi Nabi, baca 10 aja pagi hari, 10 sore hari mendapat syafaat. Tapi orang-orang soleh bukan hanya itu yang dapat, pengen diinginkan. Pengen apa? Dapat ilmunya Rasulullah, asrarnya Rasulullah, anwarnya Rasulullah, ahwalnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, bisa melaksanakan sunnah Rasulullah, qaulan wa fi'lan. Tarbiyahnya Nabi, bagaimana Nabi sukses mendidik umat dalam waktu yang sangat singkat. Mutabaah Rasulullah, mengikuti, mencontoh, meneladan Nabi zahir dan batinnya. Kemudian pengen apa? Ru'yatar Rasul, bisa mimpi Nabi, nikmat. Ya, nikmat dan ada jaminannya tuh. Pada yang mimpi Nabi, haramallahu jasadahu ala nira, diharamkan tubuhnya di situ api neraka. Kemudian minta syafaatnya Rasulullah. Yang paling mahal minta apa? Minta jiwa kita nih seelok, seindah jiwanya Nabi. Nabi pemaaf. Pak Anies ada pesannya. Kalau di sebelah sana mencaci kita, menghina kita, jangan dibalas. Terus saja. Mensara adab wasat. Barang siapa yang berjalan benar-benar di jalannya sampai insya Allah. Ya, jangan orang jahat itu jahatkan, jangan. Itu bagus banget. Akhlak luar biasa. Nabi begitu, Nabi disakitin jangan. Tapi kalau agama dihina baru marah. Kalau kita dihina-hina biasa. Ya, terus selawat sampai di Madinah, check-in hotel, kemudian hari pertama di Madinah pengenalan Masjid Nabawi. Kita pergi sama-sama nanti. Ya, nah sempat itu kita langsung aja salam kepada Rasulullah. Kalau ke Rasulullah belum bisa, ini ke Rasulullah aja salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nanti kalau kami tarekohnya dari hotel selalu upayakan sampai Masjid Nabi itu dengan berbang zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi apa? Kita benar-benar menghormati tempat yang mulia ini. Ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Banyak. Qad atana fil akhbar anin nabiyil mukhtar anna afdhalal adhkar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, lebih banyak berita-berita bahwa apa?
Zikir yang paling mulia adalah zikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia yahsul iman, yahsul aman. Dengannya mendapat ketenangan, kenyamanan, apa? Dan menjadi benteng yang kuat buat diri kita. Terus masuk begitu gerbang mulai tuh salam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Safwatullah. Segitu aja udah bagus. Terus ke masjid, masuk masjid, Allahumma ighfirli dhunubi waftahli abwaaba rahmatika ya arhamar rahimin. Masuk masjid katanya sebelum duduk apa? Salat tahiyatul masjid dulu. Adab lagi. Ada yang zam-zam, nah kebetulan nih ya, kita ada yang kurang sehat, ada minta nih dengan keberkahan zam-zam. Katanya ya yuzu ayyashaba zam-zaman, boleh juga kebetulan siapa? Kita mau doain siapa teman kita yang kurang sehat, boleh. Atau di Indonesia, saya lihat yang dengan keberkahan zam ini lah, biar si fulan sehat. Gitu. Buat anak kita yang lagi belajar ya. Dan buat diri kita juga sempurna. Gitu. Ya, tangan kanan kita, tangan kiri gitu. Boleh tak berdiri, takziman wa takriman, penghormatan kepada zam-zam. Karena masjid besoknya kita rawuh tuh baru bareng-bareng. Besoknya lagi baru jalan-jalan seputar kota Madinah ke Masjid Kuba, sholat pahala lagi dapat ibadah umroh pahalanya. Kata Nabi apa? Man tatahhara fi baitihi tsumma ata bait Masjid Kuba. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, dari hotelnya, sengaja ke Masjid Kuba, sholat 2 rakaat mendapatkan pahala ibadah umroh. Itu berumroh tuh. Nah, itu namanya keutamaan tempat. Ya. Kemudian hari besoknya baru dah. Contohnya dari Masjid Kuba biasanya dibawa ke mana? Uhud ya. Di Uhud itu ada salawat khusus. Kadang kita menghadirkan aja Nabi lagi perang Uhud. Namanya salawatnya syuhudiyah. Pendek. Alaihi salatu wassalam, alaihi salat. Hanya dihadirkan di hatinya bagaimana Nabi memimpin perang luar biasa. Karena hidupnya ada peperangan. Saya kira mau perang juga ya. Perang kemenangan untuk perubahan. Ya. Hari berikutnya kita ke Mekah ya, umrah pertama. Ya. Pas itu kalau nggak salah saya pelajarin, pas itu malam Jumat itu ya, Jumat tuh. Jadi pas malam Jumat kita sampai di hotel, makan dulu, berbaring wudu, tawaf sa'i tahallul. Pas malam Jumat menjadi malam yang apa? Kebahagiaan buat kita semuanya. Bersih semua dosa-dosa kita. Jumatnya kita istirahat total, salat Jumat dah. Ya, ibu-ibu juga salat Jumat. Kata ulama apa? Na'am annal jum'ata laisa biwajibatin 'alaiha. Ya, salat Jumat kagak wajib bagi kaum ibu. Walakinnaha idza shalatha sahhat salatuha. Tetapi kaum ibu jika salat Jumat sah salat Jumatnya. Wa aghnatha an salati zuhur, kagak perlu lagi diulang sholat zuhur. Hari Sabtu saya lihat juga masih istirahat ya. Kita itu kapan doa bersama? Ada yang apa? Ada nggak? Atur kita sendiri. Kemudian, insya Allah. Kemudian baru saya lihat lagi di hari Minggu ada program City Tour Kota Mekah plus umroh kedua bagi yang mau. Ya, bagi yang sehat-sehat. Nah ini kalau yang punya orang tua udah meninggal, ini kesempatan banget. Kesempatan. Kata Nabi apa? Nabi tanya, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abruhuma bihi ba'da wafatihima. Ya Rasulullah, apakah masih ada kesempatan saya ingin berbakti pada orang tua sedangkan keduanya sudah berada di alam kubur, alam barzakh? Apa kata Nabi? Birrul walidaini laisa maqsurun ala birrihima fi asnai hayatihima. Berbuat baik kepada kedua orang tua tidak hanya terbatas ketika keduanya masih hidup. Bahkan mumtadun ila ma ba'da wafatihima. Tapi masih ada kesempatan walaupun keduanya sudah meninggal dunia. Ini membadalkan umroh. Nah ini. Yang beruntung tuh kita bisa umrah sendiri buat diri kita dan bisa membadalkan orang tua kita. Ya. Jadi nanti kita dibimbing tuh.
Di antaranya nawaitul umrah wa ahramtu biha badalan an, sebutin dalam Quran. Ya misalnya Fatimah binti Fulan billahi ta'ala. Itu harus satu-satu ya pakai ini? Ya, ini satu-satu. Ayah dulu, nanti baru ibu gitu, nggak bisa langsung. Jadi yang pertama buat diri kita dulu. Yang kedua buat baru siapa yang didulukan nih, ya kan? Ibunya, bapaknya, ya. Jadi bapak yang lain. Ya, kalau misalnya ada 3 kali umroh, bagus mantu. Berarti bisa buat ibunya, bapaknya lengkap. Tapi lagi-lagi kembali kepada kesehatan jamaah, ya, begitu. Nah, jamaah sekalian berbahagia. Inilah kesempatan kita berbakti kepada orang tua. Kapan lagi? Ya, mohon maaf saya sudah mungkin dari sananya. Saya hampir ulama-ulama besar sudah saya bagian umrah semua. Karena alhamdulillah saya setiap tahun itu hampir 80 kali umrah setiap tahun. Hampir lah setiap tahun. Bukan saya ngitung, ya saya ngitung. Karena dulu saya berangkat 9 hari. 93 kali umrah, ya, 3 kali rombongan udah 9 kali setiap bulan. Kalau hajian bisa 5 sampai 7 kali umrah. Jadi saya setahun setiap tahun hampir 80 kali umrah. Makanya saya alhamdulillah ulama-ulama pengarang kitab saya udah badalin semua. Imam Ghazali saya badalin, jadi berkahnya aja. Ya. Syafi'i saya badalin, sampai Rasulullah saya badalin, Malaikat Jibril saya badalin. Saya dicari keberkahan aja, mudah-mudahan gitu lah, kasih ilmu gitu ya. Nah, itulah kesempatannya. Nanti sampai sana mungkin berkali umroh udah capek, ya. Nah, ini kesempatan ingin orang tua, ya, capek-capeknya kita niatin jalani begitu. Mungkin bisa disampaikan larangan yang tidak diperbolehkan. Oh iya, tapi kalau larangan nanti mungkin pasti lebih bisa ya kali, ya kan? Lahir itu kan nanti banyak, terus kan lupa juga. Iya, kali ada waktu yang lain-lain kan juga. Iya, ya. Artinya nanti ketika kita di bis nanti kan ada waktu panjang 4 jam, kita perjalanan akan setelah kita emang itu disunnahkan setelah kita niat talbiyah. Lalu diisi dengan pengajian-pengajian dan di situ disebutkan larangan-larangan ketika kita berihram. Ya kalau bapak-bapak sih jangan ini tumitnya harus terbuka, berarti jangan pakai sepatu nanti. Kepalanya nggak boleh tertutup, ya kan? Boleh. Kayak sarungan begitu. Iya, nggak boleh tutupi. Nanti suasana dingin. Iya, ketika mau umrohnya saja, berangkat sih boleh. Ibu-ibu, bapak-bapak nggak boleh minyak wangi dulu, ya kan? Dalam kondisi dari mulai niat sampai kapan? Niat, tawaf, sa'i, umroh, tahallul selesai. Kan rukun umroh sebenarnya 5. Oh, ihram dengan segala sunnah-sunnahnya ya. Mandi ihram, pakai ihram, sunat ihram, niat umroh, ya. Talbiyah. Kemudian kedua di Mekah tawaf 7 putaran. Ketiga sa'i dan jalan-jalan. Nah, jadi Safa ke Marwah. Lari jalan. Berjalan. Ketika di pilar hijau disunahkan berlari kecil. Gak usah ngumpul, gak usah, hanya jingkrakan aja. Apa hikmahnya? Lizuhuri quwwatil muslim, untuk menunjukkan bahwa umat Islam itu sehat-sehat, kuat. Setelah itu jalan biasa aja, gitu ya. Nah, itu. Kemudian tahallul, gunting rambut dah. Nah, kalau mau berkah lagi memang yang bagusnya dibotakin dari pulang ya. Dan kemarin Pak Andi saya pulang botakan. Ada hadisnya, rahimallahu al-muhallikin. Allah memberikan keberkahan pada bapak-bapak yang pulangnya botak. Itu rata. Bapak-bapak yang dulu ya. Saya alhamdulillah saya hampir nggak pernah motong rambut di Indonesia. Setiap botak itu selalu di Mekah. Pulang pakai baju sengaja tumbuh lagi. Saya nggak pernah mikirin rambut, tapi tumbuh lagi. Di Kairo Mesir dulu kami pernah bikin apa? Bikin toge dari kaca hijau kan, enak banget tuh. Dikasih air, tutupnya pakai karung, tumbuh dia. Rambut saya tutup. Panas kan. Dan terakhir jamaah sekalian, nanti
ada yang namanya tawaf wada, ya. Nah, selama di sana jamaah sehat-sehat boleh tuh tawaf sunnah. Nya 7 putaran, nanti saya kasih doa-doa yang singkat, yang mudah gitu ya. Tapi bagi bapak-bapak kalau pengen ke Ka'bah, pagi saya besok sholat Jumat dengan terpaksa harus pakai ihram sekarang. Pokoknya kalau nggak pakai ihram udah dikasih lantai 2, lantai 3. Ya. Tapi kalau mau ke Ka'bah harus pakai ihram. Nanti saya pengen juga nih malam keberapa coba bapak-bapak siapa yang pengen cium Ka'bah, ya kan? Nah, kita jalan nanti berapa jam 10 malam misalnya kan? Terpaksa pakai ihram tapi ya nggak apa-apa pakai yang dalaman tuh. Asal rapat aja. Niatnya kita masuk ke Hijri Ismail, cium Ka'bah, berdoa di titik-titik yang mustajabah, ya. Kemudian baru deh yang kuat-kuat cium Hajar Aswad. Gitu. Iya. Kalau misalnya ibadahnya nanti ada itu bagus juga Bu. Ada apa? Ada audio tuh. Wah, kita bisa sholat hajat depan Ka'bah. Ada nggak panitia itu? Pakai audio gimana? Jadi kita pakai audio, jadi jamaah pakai audio. Selesai iya, jadi saya bimbingin simpel tanya. Allahumma ngikutin tempat. Itu tambah khusus tuh. Pas ada malam munajat, kita di malam munajat kita berdoa begitu ya. Terakhir kita tawaf wada atau perpisahan. Kata Rasulullah, ij'alu akhirul ahdi bi baitikal haram. Jadikanlah perpisahan Anda ya, ingin meninggalkan Ka'bah harus tawaf wada. Tawaf ada sebenarnya. 7 juga. Ya, 7 putaran. 7 putaran setelah sunat tawaf selesai dah. Nah, disitulah sebelum kita pulang kita saling maaf-maafan semuanya. Barangkali ada aja sesama sekamar cekcok sedikit, teman yang mau tidur dia masih teleponan aja terganggu, mau pulang ke kamar kuncinya ke buat temennya. Kasusnya banyak begitu tuh. Nah, sebelum meninggalkan Ka'bah kita saling memaafkan semuanya. Biar apa? Dosanya udah bersih, ya. Apalagi hatinya bersih, siap dah menghadapi pemilu ini ya. Dengan semangat baru, keberkahan baru. Sekian, semoga bermanfaat. Mohon maaf kepanjangan. Wabillahi taufiq hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Pak Kiai. Ini maaf saya kasih turusin. Soalnya kalau ketemu kelamaan agak sakit jika kita ya, Masya Allah. Bapak